Penduduk Singapura sebagian besar berasal dari suku China, Melayu, dan India. Pemukim asli Singapura merupakan orang Melayu yang menjadi kelompok etnis terbesar kedua di sana. Di senja kala itu, seorang gadis Melayu terlihat berjalan sendirian menyusuri alam di tengah hutan. Dan film pun dimulai. Beberapa hari setelah itu, hutan yang semula asri dan sejuk kini menjadi tanah lapang proyek pembangunan gedung megah bertingkat. Beberapa pekerja konstruksi ada yang berasal dari China, India, dan juga Malaysia. Sang pemilik proyek bernama Kang memanggil mandor Nyalim untuk melaporkan progres bangunan itu. Tak berselang lama, pria Melayu bernama Saiful masuk ke dalam ruangan dan berkata jika ada masalah di lapangan. Mereka bergegas ke lokasi dan menemukan galian tanah berisi mayat manusia. Kang meminta Peng untuk membuka bungkusan mirip mayat manusia itu. Peng segera bergegas mengangkat mayat itu sendirian dan membukanya. Terlihat rambut seorang wanita dengan paku tertancap di lehernya mati mengenaskan dibungkus kain jerami. Kang mengancam mereka semua agar tidak melaporkan temuan mayat itu ke polisi agar proyek tetap berjalan lancar. Ia memberikan sejumlah uang untuk Peng dan Saiful serta memerintahkan mereka untuk membakar mayat itu. Tak berselang lama, Mandor Lim mengantar Peng menuju ke hutan belantara untuk membakar mayat gadis tak dikenal itu. Peng membuka wajah jasad gadis itu yang tampaknya masih belia. Ia teringat dengan anaknya di kampung halaman yang berusia sama seperti gadis itu. Peng tak tega melihat gadis itu tak bernyawa dan berkata jika keluarga si mayit pasti sedang mencari kemana-mana. Menurut kepercayaan orang China, mayat harus diperlakukan dengan baik dan layak. Ia melepaskan paku besi yang menancap di tengkuk leher mayit itu agar rohnya tak kesakitan. Untuk mengelabui mandornya, Peng menggali 2 lubang dan mengubur jenazah gadis itu alih-alih membakarnya. Sementara di liang satunya, ia berpura-pura membakar kayu dan mengatakan jika tubuh gadis itu sudah habis dibakar. Mandor Lim yang menunggu di dekat mobilnya mulai merasakan hawa tak tenang hingga kemunculan Peng membuatnya terkejut. Mereka segera kembali ke lokasi proyek. Peng menggunakan sarung kain khas orang Melayu yang biasa digunakan saat santai. Teman Peng yang berasal dari Tanjavur Tamil bernama Arup menunjukkan cara yang benar untuk mengenakan sarung yang lebih diangkat ke atas lutut. Malam harinya, Peng beristirahat sembari memijat bahu kawannya. Ia menyempatkan diri untuk menelpon buah hatinya di China yang tinggal berdua bersama sang nenek. Peng dan istrinya tampak meninggalkan anak mereka untuk mencari upah di negeri orang. Saat berbicara di telepon, Peng tidak menyadari jika hantu gadis yang ia temukan siang tadi telah muncul kembali menjadi sosok Pontianak. Hantu gadis belia itu berdiri termenung sembari memperhatikan wajah Peng di hadapannya. Pontianak remaja itu mulai mengikuti kemanapun Peng pergi karena telah membangkitkan ruhnya dengan melepas paku besi yang tertancap di tengkuk leher. Meski demikian, Peng sama sekali tidak bisa melihat sosok Pontianak itu dan beraktivitas seperti biasanya. Saat semua orang terlelap dalam tidurnya, Pontianak itu merangkak menuju ke tempat tidur Peng dan masuk ke dalam mimpinya. Semasa hidup, gadis itu diculik oleh 3 pria dewasa dan dibawa ke antah berantah. Peng terbangun mendengar Saiful memanggilnya. Security proyek yang berbicara bahasa Melayu itu bertanya apakah Peng benar-benar sudah membakar tubuh mayat gadis itu. Peng mengangguk dan langsung kembali tidur. Saiful berkata jika mayit itu tidak dibakar, maka akan terjadi hal yang sangat buruk pada mereka semua. Pagi harinya, para pekerja konstruksi itu makan bersama dengan lauk seadanya dan bekerja sampai larut malam. Setelah mandi, Peng mengenakan sarung dan kaos singlet yang dijemur di depan kamar mandi. Anehnya, kaos singlet milik Peng hilang entah kemana. Sosok Pontianak itu masih terus memperhatikan Peng dari kejauhan berharap mendapat perhatiannya. Namun, Peng sama sekali tak bisa melihat dan tak tahu cerita terkait sosok Pontianak itu. Ia bergegas masuk ke kamar membangunkan Arup. Peng bertanya apakah Arup mencuri kaos singlet miliknya. Arup tertawa mendengar pertanyaan itu dan berkata untuk apa orang mencuri kaos singlet milik orang lain. Peng terpaksa tidur bertelanjang dada malam itu karena tak bisa menemukan kaos miliknya.
Tak disangkanya, Pontianak itulah yang mencuri kaos milik Peng dan membawanya ke mana-mana. Gadis itu memainkan paku besi di lantai hingga terdengar bunyi gemerincing besi berayun. Sayangnya, Peng sudah terlalu lap dalam tidurnya karena bekerja di proyek bangunan adalah hal yang sangat melelahkan. Pagi harinya, Arup protes pada Mandor Lim karena menu makanan para pekerja selalu tahu dan buncis, sementara Lim makan ayam 2 potong. Mandor proyek itu justru membuang makanan Arup dan berkata tak usah makan jika Arup tak ingin memakannya. Lim bahkan mengurangi upah Arup sebesar $50 karena berani melawan. Peng berusaha melindungi Arup dari masalah dan meminta maaf pada Lim. Ia menyeret Arup untuk segera kembali duduk di meja makan. Seketika itu sang mandor tersedak parah dan memuntahkan semua makanan yang dimakan olehnya. Dari dalam mulutnya keluar paku besi yang turut dimuntahkannya. Hanya Saiful yang mau membantu si Mandor Lim, sementara pekerja lain hanya duduk termenung. Saiful mengambil paku dari muntahan Lim dan terus memperhatikannya. Malamnya Saiful mulai menyadari ada yang aneh dengan paku itu. Ia melihat saat paku besi itu berputar-putar sendiri di atas meja. Saiful berlari menghampiri Peng dan membawanya keluar dari kamar. Ia menunjukkan paku besi yang ia temukan dan bertanya apakah Peng mencabut paku di tengkuk sang mayat kemarin. Mau tak mau, Peng akhirnya mengakui jika ia belum membakar tubuh gadis itu dan mencabut pakunya. Sontak, Saiful berteriak dan mengatakan bahwa mayat gadis itu akan bangkit menjadi Pontianak untuk membunuh mereka semua di lokasi hutan itu. Ia memaksa Peng untuk mencari tubuh mayat itu esok hari bersamanya karena jika tidak ia akan melaporkan hal itu pada Mandor Lim. Peng berjalan sempoyongan dan kembali tidur di kamarnya. Arup ikut terbangun karena mendengar suara Saiful yang berteriak kencang di luar kamar. Peng menyuruh Arup untuk kembali tidur dan menyembunyikan kejadian yang sebenarnya terkait temuan mayat gadis di lokasi proyek. Pagi harinya, Saiful bersama Peng kembali ke hutan untuk menggali kuburan gadis tak dikenal. Peng segera menggali tanah di sana, namun anehnya jasad itu tak bisa ditemukan. Saiful tampak kesal dan marah. Ia bergegas pergi dan berkata akan melaporkan kejadian itu pada Lim. Peng terus merengek agar ia tidak dilaporkan karena tak membakar mayit itu. Namun Saiful sudah berjalan cukup jauh hingga sampai di tempat kerja. Sosok Pontianak itu kembali muncul membuntuti Saiful. Ia merasakan hawa tak tenang seperti ada orang di belakangnya. Saiful sengaja menghentikan langkahnya untuk memeriksa siapa yang mengikuti langkahnya sedari tadi. Sayangnya Saiful tak bisa melihat sosok itu meskipun sang Pontianak berdiri tepat di hadapannya. Hingga tiba-tiba hantu gadis lugu itu berubah menjadi monster mengerikan bergigi serba taring dan kuku panjang. Sosok itu menyeret tubuh Saiful hingga jauh ke dalam hutan. Siang harinya Lim menanyakan keberadaan Saiful yang tak kelihatan sedari pagi. Peng dan teman-temannya hanya diam membisu sembari menikmati hidangan siang itu. Tak berselang lama, bos besar Kang kembali datang untuk meninjau perkembangan proyek. Ia memaksa Lim untuk segera menuntaskan proyek itu karena mereka akan masuk ke tahap selanjutnya. Lim berteriak di depan para pekerja bahwa mereka akan lembur selama 2 minggu penuh tanpa libur. Arup langsung melayangkan protes dan berkata jika itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Memaksa manusia untuk bekerja tanpa istirahat adalah kekerasan dan termasuk dalam tindakan ilegal. Kang langsung menghadapi anak buah Lim itu dan berkata jika Arup telah dipecat saat itu juga. Kang menegaskan jika menjadi pekerja harus rajin dan tahan banting. Ia juga menjelaskan jika bekerja di Singapura mereka akan mendapat uang banyak saat rajin bekerja dan bukan untuk menjadi pemalas. Hanya orang pemalas yang senang komplain. Mendengar hal itu, Peng tak terima dan berkata jika mereka bukan orang yang pemalas. Kang langsung memukul perut Peng dan berkata jika para buruh itu bukan siapa-siapa baginya. All of you are nobodies. Nobodies. Kang bergegas pulang ke rumahnya diantar supir. Ia tak menyadari jika sosok Pontianak kini sudah duduk di sebelahnya mengikutinya sampai ke rumah Kang. Sesampainya di rumah, sang Pontianak menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam majikannya. Setelah menelpon ayahnya, Kang duduk di meja makan untuk menyantap makan malam. Ia langsung marah-marah dengan pembantunya Ana yang salah menyajikan Wen dengan gelas champagne dan menyajikan daging stik menggunakan ekstra saus. Kang berteriak jika ia tak suka terlalu banyak saus.
Untuk menenangkan pikiran, pria anak sultan itu berendam di kamar mandi sembari memejamkan mata. Sang Pontianak muncul dari dalam air menatap tajam ke arahnya. Tangan berkuku panjang kini sudah memeluk pria itu dari belakang. Ana memanggil tuannya sembari berkata jika makanan sudah siap. Ternyata Ana sama sekali tak salah dalam menghidangkan makan malam, dan Kang menikmati sajian makan malam dari sang Pontianak. Di kamar mandi itu, tubuh Kang bersimbah darah, sementara si Pontianak lahap memakan jantung pria itu. Pagi harinya Lim mendapat telepon dari keluarga Kang jika pria itu telah meninggal. Tak berselang lama, para pekerja tampak berduyun-duyun pergi menuju ke dalam hutan. Ternyata mereka menemukan mayat Saiful dengan dada berlubang di balik semak belukar. Peng menangis sembari berkata jika semua itu terjadi karena kelalaiannya tak menuruti perkataan Kang untuk membakar jasad mayat perempuan tak dikenal. Lim meminta para pekerja untuk membakar tubuh Saiful agar mayat itu tak diketahui polisi. Ia bahkan melarang Arup bicara jika rahasia kematian Saiful bocor, maka Arup akan benar-benar dideportasi ke negaranya. Malam harinya, Peng menangis sembari menelpon putrinya, Xixi. Ketika pagi menjelang, Lim membawa cenayang asli Melayu untuk membersihkan tempat proyek itu dari gangguan Pontianak. Setelah menyebar garam ke segala penjuru, orang pintar itu mendapatkan penglihatan terkait kisah hidup sang Pontianak. Ternyata gadis belia itu disekap di dalam gubuk reot tengah hutan dan dilecehkan bertubi-tubi. Gadis itu bahkan dibiarkan hamil dengan tangan dan kaki terikat. Pria bengis itu tak berhenti menyetubuhinya meski tubuh gadis itu semakin lemah dengan perut yang semakin membesar. Tak kuat dengan penyiksaan yang ia rasakan, gadis itu mati bersama anak dalam kandungan. Para pria jahat itu menusuk paku besi ke tengkuk leher si gadis yang mati dalam kondisi hamil agar tak bangkit menjadi Pontianak. Jika paku itu dicabut, maka itu berarti orang yang mencabut telah membangkitkan Pontianak dan menjadi majikannya. Roh gadis belia yang mati dalam kondisi mengenaskan itu akan menjadi Pontianak yang jauh lebih jahat dan keji dari Pontianak roh wanita dewasa. Saat cenayang itu berkata akan membantu memasangkan paku besi ke tengkuk leher Pontianak agar kembali menjadi mayat, malam harinya Mbah Dukun mulai merapalkan mantra dan melakukan ritual di lokasi pembangunan. Pontianak itu merasa terpanggil dan berdiri di belakangnya memperhatikan apa yang terjadi. Mbah Dukun mengambil jeruk purut dan ditusuknya pasak besi ke dalam jeruk itu. Lim dengan setia menunggu Mbah Dukun yang belum selesai juga. Selang beberapa jam kemudian, Peng terbangun dari tidur. Sosok gadis Pontianak itu tampak sembunyi di bawah ranjang pen menikmati makan malam jantung manusia di sana. Peng yang baru selesai kencing melihat jasad Mbah Dukun mati di sana dengan isi perut yang terburai keluar. Lim memergoki Peng dan menuduh Peng melakukan pembunuhan itu. Lim yang hendak memukul Peng dihalangi oleh Pontianak yang langsung menyerang Lim seketika. Peng mengambil paku yang tergeletak di tanah untuk ditancapkan ke leher gadis itu. Saat hendak menancapkannya, Peng mendapat penglihatan bagaimana cara gadis itu mati. Ternyata dalam kondisi hamil, gadis itu terus disetubuhi berulang kali sampai tak bernyawa lagi. Peng tak kuasa melihat masa lalu Pontianak itu dan jatuh pingsan. Selang beberapa saat kemudian, Arup menemukan Peng tak sadarkan diri di depan kamar mandi. Paginya, Peng sudah berada di rumah sakit dan dibawakan makanan oleh Arup. Saat tersadar, Peng berteriak histeris jika dirinya harus segera menemukan gadis itu lagi dan menancapkan pakunya. Perawat mencoba menenangkan Peng dan meminta untuk banyak beristirahat lebih dahulu. Si Pontianak itu kembali muncul merangkak di atas tubuh Peng sambil menangis dan film pun berakhir. Pontianak dipercaya bermula dari wanita hamil yang mati dengan membawa dendam. Disutradarai oleh Eriko, kisah ini berasal dari cerita rakyat yang khas baik di Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Menurut cerita rakyat, sang Pontianak dapat dilawan dengan menancapkan paku ke lubang di tengkuknya yang menyebabkan dia berubah menjadi wanita cantik dan istri yang baik hingga paku tersebut dicabut. Pontianak membunuh korbannya dengan menggunakan kuku jarinya yang panjang untuk mengeluarkan organ dalam secara fisik untuk dimakan. Pontianak dikatakan menemukan mangsanya dengan aroma cucian bersih mereka. Oleh karena itu, beberapa orang Malaysia menolak meninggalkan pakaian apapun di luar rumah selama semalaman suntuk. Sosok mengerikan itu sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan kulit pucat, mata merah, dan rambut hitam panjang. Pontianak juga digambarkan berubah menjadi bentuk yang lebih mengerikan ketika dia menangkap mangsanya yang biasanya laki-laki atau orang yang tidak berdaya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Yo, 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 bermau itu ketara.